Selamat pagi, sahabat-sahabat Prudential dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu. Bersama saya Vivi Smith. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang betapa pentingnya santunan sakit kritis. Ya, saya mulai ya. Jadi gini, menurut data WHO, 80% orang di dunia ini sebelum meninggal dunia mengalami sakit kritis. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih penyakit kritis yang paling berbahaya di Indonesia saat ini? Jantung, stroke, atau cancer? Saya bantu jawab ya. Kalau di experience pribadi saya sih cancer sama stroke, karena kedua orang tua saya mengalami hal tersebut gitu. Nah, biasanya nih kalau kita bicara cancer lagi ya, kira-kira berapa ya biaya untuk pengobatan penyakit tersebut? Itu bisa-bisa benar-benar bangkrut, teman-teman. Dulu tuh ibu saya ketika mengalami brain cancer itu bisa kita harus sampai jual rumah, ya kan, jual mobil gitu. Nah, biayanya tuh kira-kira di atas 100 juta deh kalau sama treatmentnya, ya kan. Nah, biasanya nih orang di luar sana kalau mengalami sakit kritis tersebut, apa sih yang dilakukan? Ya mungkin kayak saya tadi ya, sampai jual rumah, jual mobil. Terus mama saya juga langsung totally nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita semua sekeluarga ya support dia lah ya, sampai dia dipanggil akhirnya. Nah, sekarang kan makin banyak treatment cancer makin berkembang ya. Dan itu benar-benar makan biaya yang amat sangat besar, teman-teman. Jadi biasanya mereka kalau nggak cukup uang ya itu ya yang biasa dilakukan, jual aset, jual rumah, jual tanah, jual apartemen, jual mobil, jual aset perusahaan dan sebagainya. Itu untuk bertahan hidup dan untuk treatmentnya ya. Nah, teman-teman tadi setuju ya kalau untuk biaya cancer itu amat sangat besar banget gitu. Jadi bisa sampai miliaran kan, kita tahu banget deh ya, dan kita sering denger tuh teman-teman kita, event selebriti suka mengumpulkan dana sumbangan untuk bantuan mereka ya, nggak cukup juga gitu loh uangnya untuk biaya pengobatan tersebut. Nah, jadi teman-teman setuju nih ya, selain untuk biaya hidup, kita tuh harus menyisihkan penghasilan kita, ya kan? Itu gunanya ya untuk di kemudian hari lah ya, ketika musibah datang kita kan nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah minta yang jelek-jelek lah, pasti kita doa yang baik-baik ya kan. Tapi yang namanya musibah datang gitu aja, nggak nunggu tabungan kita penuh juga dia baru datang ya kan. Nah, jadi kita setuju ya harus disisihkan untuk ya itu tadi ya, untuk bisa dana pendidikan anak, dana darurat. Darurat tuh artinya yang kayak gini-gini nih, kalau sakit butuh biaya besar, kita perlu banget dan dokter nggak mau tahu hari ini 200 juta 400 juta ya, kalau nggak ada duit ke laut aja gitu kan. Nah, sama dana pendidikan anak, dana darurat, dan dana pensiun gitu ya. Jadi emang kita harus merencanakan masa depan kita dengan amat sangat bijak ya kan. Karena kalau berapapun pengeluaran kebutuhan bulanan, kalau kita turutin sih habis aja teman-teman. Emang kita harus disiplin lah ya, sisihkan sedikit untuk masa depan. Nah, nanti saya pada kesempatan kali ini mau menjelaskan tentang santunan kritis ya dari Prudential Syariah. Ini bagus banget teman-teman, semua orang harus punya. Jadi saya berkewajiban moral harus mengedukasi sebanyak mungkin orang di luar sana, jangan sampai nasibnya sama seperti saya ya kan. Jadi gini, ketika ini baru launching soalnya ya, tadinya kan critical illness di Prudential hanya sampai 61. Nah, sekarang kita baru launching last month, bulan lalu, itu namanya Prutop ya, bagus banget. Jadi dia cover 112 penyakit kritis. Artinya apa sih? Ketika terdiagnosa satu dari 112 penyakit kritis, termasuk virus-virus yang sekarang lagi banyak banget ya, virus tiap tahun kayaknya cuma ganti nama aja.
dari zaman Ebola, virus burung, babi lah, apapun itu ya. Sekarang heboh corona gitu ya, udah banyak banget korbannya. Di Cina aja sampai ribuan sekarang meninggal ya. Di Singapura juga udah 33 bahkan lebih mungkin per hari ini. Nah, itu ketika nasabah terdiagnos virus-virus apapun even yang belum ditemukan, nah itu Prudential langsung kasih uang tunai teman-teman, 1 miliar 500 juta. Nilainya sih tergantung aja sih ya, tergantung kemampuan dan kebutuhan tiap nasabah gitu. Nah itu harus kita punyain, karena ketika kalau di rumah sakit kan biaya rumah sakitnya kita udah rata-rata insya Allah udah punya lah ya, apapun itu. Ada BPJS, ada ditambah juga yang swasta lainnya, bagus-bagus ya. Apalagi hospital covernya dari Prudential juga leading banget kalau di feature benefit untuk teman-teman. Nanti ya di video berikutnya saya bahas tentang PPH Plus, ya kan. Nah, jadi gitu, ketika terdiagnos langsung turun 1 miliar misalnya. Itu buat apa sih? Soalnya kalau apalagi pencari nafkah utama ya, biasanya kan penghasilan di setiap keluarga misalnya 20 juta lah untuk apapun itu ya, untuk cicilan-cicilan, untuk biaya sekolah, untuk overhead bulanan lah ya. Nah itu ketika pencari nafkah utamanya nggak bisa bekerja lagi karena sakit tadi ya, kan butuh waktu lama ya, ada kemungkinan juga dia dipecat amit-amit ya kan. Kalau yang pengusaha juga nggak bisa usaha, nggak bisa meeting, nggak bisa deh. Nah itu keluarga tetap perlu tuh uang yang biasa diterima gitu. Nah itu penting banget. Semoga bisa dipahamin ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi saya, karena saya dengan Vivi Smith, tenaga pemasar Prudential Syariah. Salam sehat, salam sukses selalu.